Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Saudara, apa yang kau pikirkan? Mari seperti biasa kita mau bersaat teduh, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau baca dan renungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang selalu kami alami setiap hari. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, kiranya Roh Kudus menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Yoel pasal 3, berkat untuk umat Tuhan. Mulai dari ayat 9, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Ayat 12, baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Sebab banyak kejahatan mereka, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Ayat 20, tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikian dari ayat 9-21 di Yoel pasal 3. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi di ayatnya yang ke-9, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Nah, Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa waktu kini terus bergulir sangat cepat. Amin. Dan ketahuilah saat ini saudara dan saya sedang berada dalam hitungan mundur menuju akhir zaman. Layaknya seorang pelari di lintasan lomba, saudara dan saya kini sudah berada di putaran terakhir perlombaan. Tinggal selangkah lagi mencapai garis finish akhir dari akhir zaman ini. Inilah saatnya untuk menanggalkan segala sesuatu yang akan merintangi kecepatan lari kita dan meneruskan perlombaan yang diwajibkan bagi kita dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, apa yang selama ini merintangi sehingga engkau tidak
melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang merintangi sehingga engkau tidak mampu menjangkau orang-orang yang Tuhan perintahkan untuk dijangkau? Bapak Ibu, seringkali karena beban, penderitaan, dan mungkin berbagai alasan kita menunda-nunda dan kemudian menangguhkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan telah memberikan kepada kita waktu atau kesempatan dan juga tentunya kemampuan. Betul? Nah, karena itu bukan saatnya kita berhenti dari perlombaan atau selalu menuding orang lain dan kemudian mencari-cari kesalahan orang lain guna menghindari panggilan Tuhan tersebut. Bapak Ibu, di akhir zaman ini Tuhan menghendaki gerejanya, yaitu saudara dan saya, untuk melakukan kehendaknya. Tuhan juga menghendaki supaya denominasi gereja dipenuhi dengan orang-orang yang berkemenangan dan bermental pahlawan. Bukan orang-orang yang kalah, bukan orang-orang yang lemah dan mudah tergoncang karena keadaan dunia ini. Yang Tuhan kehendaki adalah sebuah jemaat yang melayani dengan penuh belas kasih dan rela memberikan hidupnya bagi semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Memiliki belas kasih yang dimiliki oleh Kristus untuk menarik orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan dan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan terang. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari terus belajar dan memperbaharui pikiran kita dengan mengkonsumsi makanan keras dari firman Tuhan, sehingga kita semua mencapai kedewasaan rohani, siap menjadi pengajar, bukan menjadi bayi atau kanak-kanak terus. Suatu jemaat yang memiliki hati Timotius yang taat, tekun, berkomitmen kepada Tuhan. Suatu jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh kebiasaan dan tradisi manusia. Nah, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi orang-orang yang tertinggal? Tentu kita semua mau menjadi umat pemenang, yang bukan saja menang selama berada di dunia ini, tapi ketika Yesus datang, kita tidak tahu kapan, tapi yang pasti dia mau datang, iya kan? Dan waktu menjelang kedatangannya, kita semua mengalami pengangkatan. Amin. Kita tidak tertinggal di bumi, sebab kalau kita tertinggal, waduh, rasanya apa yang kita lakukan di dalam Tuhan itu seperti sia-sia ya, dalam tanda kutip. Karena itu mari kita memiliki semangat untuk terus menjangkau orang-orang yang mungkin tidak terjangkau, belum terjangkau, atau sulit dijangkau. Yang pasti bagi kita semua adalah menyelesaikan amanat agung. Karena itu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebelum dia kembali ke surga. Amin. Biarlah kita memiliki semangat ya untuk menyelesaikan amanat agung apapun profesi kita. Amin. Bukan harus menjadi seorang pengkhotbah atau pendeta, tapi dalam segala profesi kita mau melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengingatkan kami bahwa kami sekarang ini sedang berada di akhir dari sebuah akhir zaman, bahwa saat ini kami sedang berada dalam hitungan mundur menuju akhir zaman. Dan karena itu layaknya seorang pelari di lintasan lomba, kami sudah berada di putaran terakhir perlombaan. Dan karena itu tinggal selangkah lagi mencapai garis finish akhir dari akhir zaman ini. Tolonglah kami Roh Kudus supaya kami tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan terus giat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Berkati rumah tangga mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka, bahkan setiap mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
seperti di surga.